rock and roll-nya masih ada, tapi jadi masing-masing rock and roll-nya. Yang dibilang nggak satu misi itu apa? Bor, dibilang. Ya pokoknya gue udah nggak bisa kerja sama bareng lagi sama lu, dia bilang. Oh. Akhir pekan kemarin, media sosial kembali diwarnai ragam berita heboh, baik dari dunia selebriti tanah air maupun berita-berita lainnya. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran masif diperbincangkan masyarakat. Mulai dari Cipung akhirnya boleh pulang dari rumah sakit, hingga heboh Abdul Prince Matin akan menikah di Januari 2024 mendatang. Dan inilah kumpulan berita heboh di jagat maya yang jadi perbincangan versi silet. Akhirnya Cipung sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah opname. Setelah sempat beberapa hari dirawat di rumah sakit lantaran mengalami demam tinggi akibat terinfeksi adenovirus yang biasa menyerang saluran pencernaan, pernafasan, dan juga paru-paru. Kemarin Rayanza Malik Ahmad alias Cipung sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Kepulangan Cipung dilepas dengan hangat oleh dokter, suster, dan juga para staf rumah sakit. Sementara setibanya di rumah, Cipung disambut oleh Baby Shark. Dan kini Cipung pun sudah kembali aktif bermain, serta tak lupa berjemur matahari. Jangan lihat ya. Merem ya, buka ya. 1, 2, 3. Wow. Udah bisa. Terus nih. Maminya nih kemarin nggak ada, gue kirimin nggak ada maminya. Ada mainannya, Jak. Aja. Mainan, Jak. Terima kasih lu. Jadi Jak. Ada bisa pakai tuh deh. Ini kan top, ini tas, coba pakai. Ada ya. Yang tadi ya. Amin. Ijazah lagi diuap ya? Lagi diuap ya Sus ya? Supaya paru-parunya bersih ya? Masih gerak terus. Masih gimana? Masa di itu? Yang bener? Tuh. Guling-gulingnya lagi. Ya. Cepat sembuh ya sayang, oke? Nonton tayo. Oh, kan? Iya kan? Kena matahari lagi sini kena matahari sini. Matahari di mana, Jak? Udah sih. Tangkap. Ini. Udah pulang ke rumah, doain sehat selalu. Heboh pengakuan Andika X Peter Pan mengaku didepak dari Peter Pan. Ariel dan Uki langsung beri klarifikasi. Sosial media dihebohkan dengan pengakuan Andika X personil Peter Pan yang mengaku bersama Indra dikeluarkan dari band bentukannya itu secara sepihak oleh personil lainnya yang didalangi oleh Ariel sang vokalis. Pengakuan Andika itu sontak membuat Uki yang juga mantan personil Noah dan Peter Pan angkat bicara. Menurut Uki, awalnya ia bersama Ariel, Lukman, dan Reza yang sudah lebih dulu ingin meninggalkan Peter Pan. Lantaran resah karena kemampuan Andika sebagai keyboardis tidak sesuai seperti yang diharapkan. Kalau nggak ada Boro juga, Peter Pan nggak terkenal sekarang. Kalau nggak ada yang lain juga, Peter Pan nggak kebentuk mungkin dulu. Move on aja lah. Balas Uki. Sementara Ariel pun tidak tinggal diam dan berjanji akan membereskan konflik masa lalu tersebut, utamanya dengan Andika dan Indra dalam waktu dekat ini. Ayah wae manigo, nantilah kita beresin. Gue mau manggung dulu. Jawab Ariel yang akrab disapa Boril. Tiba-tiba Peter Pan harus ganti nama atau lu dulu keluar? Gua dulu yang dikeluarkan sebenarnya. Dikeluarkan tuh. Ya. Karena di Peter Pan itu leadernya aku. Yang pertama kali ngomong manajer kita yang dulu, Joy. Nah, tapi kayaknya disuruh anak-anak, dan anak-anak pembicaranya Ariel gitu.
Aku Oke. juga nggak ngerti kenapa. Jadi Ada ribut sebelumnya nggak? enggak sih. Tapi kalau boleh bilang belak-belakan, memang saat itu Peter Pan sudah tidak lagi fun seperti Peter Pan yang dulu. Sebelum aku dikeluarkan pun suasananya Udah sudah kayak perusahaan lah. Rock and roll-nya masih ada tapi jadi masing-masing rock and roll-nya. Yang dibilang nggak satu misi itu apa? Bor, dibilang. Ya pokoknya gue udah nggak bisa kerja sama bareng lagi sama lu, dia bilang. Oh, oke. Dia juga menawarkan Peter Pan ini antara lu sama Indra yang stay di dalam, mereka berempat keluar, atau mereka berempat yang di dalam, gue sama Indra yang keluar. Kata kuncinya di situ Ariel bilang, gue udah nggak bisa kerja sama lagi sama lo. Sah, Adinda Thomas akhirnya melepas masa lajang. Kabar bahagia datang dari aktris Adinda Thomas. Ya, aktris berusia 30 tahun kelahiran Bandung tersebut hari Minggu kemarin resmi dinikahi sang tunangan Raka Akmal dengan mahar berupa 100 gram logam mulia dan uang tunai sejumlah Rp8.104.523. Kabar bahagia Dinda dan Raka turut dibagikan oleh sahabat mereka Vita Anggraini dengan mengunggah prosesi ijab kabul pasangan ini di akun sosial medianya. Saya bernama Adita Noviana Sari Nurjana Thomas binti Thomas Hadi kepada engkau dengan mas kawin berupa 100 gram logam mulia dan uang tunai sejumlah Rp8.104.523 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Adinda Noviana Sari Nurjana Thomas binti Thomas Hadi dengan mas kawin yang tersebut tunai. Gimana? Alhamdulillah. Amin. Barakallahu wa barakatuh. Wa jama'a baina wa baina. Happy banget, buat mempelainya juga cantik dan ganteng sekali. Menjadi keluarga yang sakinah pasti ya, mawaddah warahmah, bahagia selalu, langgeng selalu, amin. Curhat Dikta terkait kehidupan dan karir yang sebentar lagi masuk usia 40 tahun. Mantan vokalis band Yovie and Nuno, Pradikta Wicaksono atau akrab disapa Dikta, tiba-tiba saja curhat tentang karir dan kehidupannya yang 3 tahun lagi akan berusia 40 tahun. Dikta pun mengaku puas dengan apa yang telah ditorehkannya selama ini. Di sisi lain, warganet justru seakan tak percaya jika pelantun tembang harusnya bersama ini sebentar lagi akan berusia kepala 4, lantaran wajahnya yang ganteng dan tampak awet muda. Gue cinta apa yang gue lakuin gitu. Tapi gue orangnya gue senang nyoba ini. Tapi gue cinta sama apa yang gue lakukan. Iya. 7 tahun di situ gimana rasanya? Di Yovie Nuno, gue 15 tahun. 15 tahun di sana. Seru. Dari 2007 berarti kan? 2007. Gue happy gitu. Gue banyak ilmu. 3 tahun lagi lu 40 deh. Bukan umur yang muda, tapi maksud gue lo udah berasa cukup golden age tuh. Puas banget berarti lo sama apa yang lo jalanin sehari-hari. Gue berusaha puas aja. Gitu. Maksudnya di maintain aja laparnya gitu. Ya jangan terlalu lapar, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar, jangan terlalu kenyang. Yang jelas kita banyak bersyukur sekali, alhamdulillah. Viral di sosmed. Viral, Pangeran Abdul Matin akan menikah Januari 2024. Pangeran Abdul Matin, putra keempat Sultan Brunei Hassan Al-Bolkiah, mendadak menjadi trending topik di Twitter setelah beredar kabar jika ia akan mengakhiri masa lajangnya dengan menyunting sang kekasih yang mulia Dayang Anisha Rosnah binti Adam pada Januari 2024 nanti. Lucunya tidak sedikit warganet yang mengaku patah hati dengan kabar rencana pernikahan pangeran ganteng dan tajir dari keluarga Bolkiah ini.
Momen pengurus masjid bagikan sayuran gratis setelah sholat subuh. Viral di sosial media aksi saling berbagi dari pengurus masjid kepada jamaahnya. Ya, pengurus Masjid Raya Uswatun Hasanah Cengkareng, Jakarta Barat membagikan beragam sayur mayur segar dan telur gratis kepada jamaahnya yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh. Kegiatan panen subuh ini memang menjadi kegiatan rutin pengurus masjid yang mendapat sambutan hangat dari para jamaah. Bismillah, kembali pada pagi hari yang berbahagia ini. Panen subuh, pembagian sayuran gratis buat jamaah sholat subuh kita. Setelah sholat subuh berjamaah bisa pulang membawa sayuran dan bisa dimasak di rumah. Semoga keberkahan untuk kita semuanya. Di sini ibu-ibunya juga sama. Semoga keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat menginspirasi banget. Pokoknya kata pertamanya bagus lah gitu. Tentang dia menginspirasi orang apa enggak, ya terserah orang yang melihatnya gitu. Tapi bagus lah itu. Viral, pekerjaan ekstrim membersihkan kabel saat cuaca dingin dibayar ratusan juta rupiah. Sosial media dihebohkan dengan video viral pekerjaan ekstrim yang dilakukan oleh warga China. Ya, para pekerja ini bertugas memperbaiki kabel listrik yang mengalami gangguan dengan berjalan di atas kabel listrik yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, mereka pun terpaksa menggantungkan keselamatannya hanya pada satu pengaman di pinggangnya, meski cuaca dalam kondisi bersalju. Untuk pekerjaan yang penuh resiko ini, mereka mendapatkan bayaran sebesar 100.000 US dollar per tahun atau sekitar 1,5 miliar rupiah dengan gaji bulanan mencapai 130 juta rupiah. Ya wajar, artinya pekerjaan yang susah pasti bayarannya juga tinggi. Jangan cuma ngiler lihat duitnya aja, nggak taunya ntar kita malah bahaya, malah mengancam nyawa kita sendiri. Biasanya sih yang melakukan itu yang tentu udah menguasai ya, kayak misalnya ya macam-macam lah, bukan ya udah profesional, makanya dia berani menerima pekerjaan itu. Gajinya besar karena tantangannya juga besar. Jadi pengantin baru lagi, Lady Nayoan dan Randy Kejarnet jalani pengukuhan pernikahan. Pasca perselingkuhan yang mewarnai rumah tangga mereka, pasangan Lady Nayoan dan Randy Kejarnet akhirnya mengunggah momen saat kembali menjadi pengantin baru. Hal ini tidak terlepas dari pengukuhan pernikahan yang baru saja kembali mereka jalani. Dalam pengukuhan pernikahan itu, Randy terlihat mengenakan setelan tuxedo hitam, sementara Lady Nayoan memakai gaun pernikahan berekor panjang dan mahkota. Udah pasti dari awal kita memutuskan untuk buka lembaran baru, ya ada metode-metode yang kita ubah. Detik-detik Amar Zoni akhirnya bebas, tampak membawa gitar dan ransel.
Kabar bahagia datang dari pesinetron Amar Zoni yang kemarin akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas setelah 7 bulan mendekam di Hotel Prodeo karena terjerat kasus narkoba. Dalam video yang beredar di dunia maya, terlihat detik-detik suami dari artis Irish Bella itu keluar dari LP Cipinang, Jakarta Timur sambil membawa gitar dan ransel. Entah Ibel hadir untuk menjemput atau tidak, namun sang suami mengaku sangat kangen ingin segera bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Setelah pulang yang jelas saat ini saya akan berikan surprise for my wife. For my wife and my children, and then cerita banyak hal kepada mereka semua tentang bagaimana lika-liku perjalanan hukuman yang saya jalani dan bagaimana pelajaran yang saya dapatkan baik di Lido maupun di Rutan Cipinang ini. Lalu yang kedua ya, move on, start from beginning. Jadi mulai lagi dari awal, tata hidup lagi dari awal, insya Allah. Bagi saya Iris datang atau tidak datang, yang penting saya tahu, saya percaya kalau Iris selalu mendoakan yang terbaik. Pelajaran penting, pelajaran besar, pelajaran buat Amar untuk ke depan dia jauh lebih baik. Dia nggak ngulang lagi perbuatannya dia yang selama ini dilakukan dia, yang kemarin dilakukan dia. Mudah-mudahan ke depan dia jauh lebih baik. Dan saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Pas jadi demo, Tompi akui akhirnya berdamai dengan ormas setempat. Kumpulan berita heboh di jagat maya yang jadi perbincangan versi silet ditutup oleh kabar dari Tompi yang akhirnya berdamai dengan ormas yang sempat mendemo klinik kecantikan miliknya. Sebelumnya warga menggelar protes lantaran menilai klinik kecantikan Tompi dibangun di atas saluran air serta minta agar ada warga yang dipekerjakan di klinik tersebut. Lantas apa kata Tompi tentang perdamaian yang terjadi? Kita udah saling membuka wacana supaya lebih terbuka. Dan mereka juga udah minta maaf. Ya. Saya juga bilang, saya juga minta maaf kalau emang mungkin ada sikap tingkah pola saya yang mungkin dianggap nggak sesuai gitu. Walaupun kita belum ngapa-ngapain gitu. Jadi ada yang bisikin seolah-olah saya bangun di atas kali, padahal enggak. Gitu. Dan daerah jalan yang dibangun di atas kali yang jadi penutup itu tidak ngeblok kali sama sekali, itu udah dibangun dari 15 tahun yang lalu. Jadi jauh sebelum saya ada di situ. Jadi kalau mau protes harusnya dulu, bukan sekarang. Dan so far saya lihat kalinya lancar kok gitu. Jadi dan jalan di bawah, jadi kayak jembatan aja ya. Karena memang dari awal saya tidak dalam posisi salah ya. Dari awal juga kita tidak dalam posisi menutup diri. Ya setiap mereka datang waktu yang awal-awal sempat beberapa teman-teman itu protes agak keras supaya kedengaran mungkin maksudnya, ya kita dengerin aja. Kami ataupun masyarakat yang ada di wilayah sekitar ingin dilibatkan dalam ketenaga kerjaan. Banyak berita beredar, ini kan klinik kecantikan, ini kan rumah sakit. Tetapi secara faktanya yang kita lihat, ini penyerapan ketenaga kerjaan ya cukup luar biasa. Di sini ada OB, cleaning service, ada security, ada restoran, waitersnya. Masa iya sama sekali tidak ada. Oke guys, jangan lupa nonton Silet dari Senin sampai Sabtu jam 10 pagi.